Selamat pagi, Bu. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Ya, baik. Semua sehat ya? Oke. Sebelum kita mengikuti proses pembelajaran hari ini, kita akan awali dulu dengan doa pagi. Kita dengarkan bacaan hari ini yang akan menjadi semangat kita sepanjang hari ini ya. Kemudian dengan sikap tegap dan semangat, kita bangun dan kumpulkan semangat kita masing-masing dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siapakah yang bertugas untuk berdoa hari ini? Ya, silakan Prima. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lukas 12 ayat 4. Banyak dari kita mengatakan telah memberi yang terbaik, tetapi benarkah demikian? Ayo dicek, sudahkah saya melakukan segala tugas tanpa mengeluh? Apakah di setiap pelayanan saya masih memikirkan kepentingan diri sendiri? Apakah saya selalu mensyukuri apa yang dimiliki? Masihkah saya mempertanyakan mengapa ini terjadi? Sudahkah saya menghargai setiap proses yang dilewati? Seberapa banyak waktu yang saya luangkan untuknya? Apapun jawaban kita, tak usah berkecil hati. Tak pernah ada kata terlambat untuk memulai dan memperbaiki. Mari bangkit dan miliki semangat yang baru, berusaha untuk selalu mempersembahkan yang terbaik untuknya. Setiap dari kita pasti memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai persembahan yang terbaik. Namun Injil hari ini mengajarkan bagaimana sikap yang diharapkan Tuhan melalui janda miskin yang hanya berfokus padanya dalam setiap usaha dan niat baiknya sehingga mampu memberi semuanya. Ketika kita berfokus hanya padanya, maka kita pun dapat memberikan yang terbaik dari diri kita. Ketulusan dan kepenuhan hati secara otomatis juga akan ikut serta di dalamnya. So, tunggu apa lagi? Segera fokuskan diri padanya dan kita pun dapat mempersembahkan yang terbaik seturut kehendaknya. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari jahat. Santa Angela, doakanlah kami. Santa Ursula, doakanlah kami. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap siap, dimulai pada hitungan keempat. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Prima untuk doa dan lagu Indonesia Rayanya. Silakan duduk semuanya. Oke, baik. Untuk hari ini, apakah semuanya lengkap di kelas atau ada yang tidak hadir?
Hari ini Ya. ada satu orang yang tidak hadir, Angie, karena demam, Bu. Oke, sejak kapan Angie tidak masuk? Sejak Senin. Sejak Senin. Berarti teman-teman di kelas harus bisa membantu Angie ya dalam konteks ini ya, karena kan dia pasti akan ketinggalan pelajaran sejak Senin yang lalu. Kalau ada informasi penting, kalau ada materi yang penting juga nanti silakan di-share melalui komite kesejahteraan masing-masing ada ya di sini ya yang bertanggung jawab untuk itu. Oke, terima kasih Devo. Baik, untuk memulai belajar kita hari ini supaya kita sungguh sadar betul bahwa kita semua ada di kelas ini mau mendapatkan banyak hal atau memiliki tujuan-tujuan yang mau dicapai dalam sepanjang hari ini, maka kita perlu membawakan diri kita sebaik mungkin, menyadari betul bahwa saat ini saya di kelas ini, saya mau belajar, saya mau mengembangkan diri saya seutuhnya, baik secara fisik, secara pikiran, secara emosi, ataupun hal-hal lainnya yang mau kita kembangkan, relasi kita dengan teman-teman. Jadi, untuk bisa kita sungguh-sungguh fokus, kita akan coba latihan untuk hening ya, supaya kita bisa mengumpulkan semua konsentrasi kita pagi hari ini, begitu. Namun sebelum ke sana, saya mengingatkan kembali tadi apa yang dibacakan oleh Prima, masih ingat ya, bahwa tadi kita diajak untuk bisa memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing kan, bahwa Tuhan sudah banyak memberikan anugerah kelebihan dalam hidup kita, keluarga yang lengkap, kasih sayang orang tua, semua fasilitas yang diberikan oleh orang tua pada diri kita masing-masing, sekolah yang terbaik, di mana anak-anak di luar sana masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan yang sama, maka kita bisa bersyukur untuk semua proses yang sudah kita miliki, ya dengan cara ya lakukan yang terbaik untuk semua hal yang kita rencanakan hari ini. Kalau hari ini ada penilaian, ya lakukan yang terbaik. Kalau hari ini ada kerja kelompok, ya lakukanlah yang terbaik. Jadi memberikan diri sepenuhnya dan mampu memberikan yang terbaik dari diri kita masing-masing. Maka status embun kita hari ini adalah, rumuskan status embunnya adalah memberikan yang terbaik. Oke. Nah, kebiasaan kita untuk hening itu sebenarnya sudah pernah kita lakukan sejak SD kan ya. Apalagi kalau yang TK-nya di Santa Ursula, SD-nya Santa Ursula, SMP, pasti kebiasaan untuk hening, tenang sebelum kita belajar itu sudah kita bangun sejak kecil gitu kan. Maka untuk memulai hari ini selama 5 menit ke depan, silakan ambil sikap duduk yang rileks dengan posisi yang tegap tapi tetap juga nyaman. Lalu letakkan tanganmu di atas pahamu masing-masing. Kemudian nanti bisa memejamkan mata dan mulai tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Sadari betul kebaikan-kebaikan Tuhan yang hadir dalam hidup kita ya. Sadari betul setiap nafas yang masuk dalam tubuh kita itu diberikan Tuhan karena sayangnya pada kita dan diminta untuk bisa memberikan juga berkat bagi orang lain gitu ya. Saya akan pandu dengan musik yang bisa mengantar teman-teman semua untuk lebih rileks. Coba gunakan semua indera yang diberikan Tuhan pada diri kita masing-masing, mulai dari telinga untuk mendengarkan, mata untuk melihat, kemudian kulit untuk merasakan, kemudian tariklah nafas pelan-pelan dan hembuskan pelan-pelan. Sadari betul bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mendapatkan nafas kehidupan baru dan masih mendapatkan kesempatan untuk berada di tempat ini untuk bisa berbuat lebih baik, memberikan diri yang terbaik, dan juga mampu menjadi berkat buat orang-orang yang kita jumpai hari ini.
Baik, pelan mulai membuka mata kembali dan melihat secara utuh diri kita sekarang saat ini sedang berada di kelas dan siap menerima semua hal baik yang akan kita alami hari ini. Oke. Gimana? Lebih rileks? Ngantuk? Tambah ngantuk ya, masih pagi ya. Oke, baik. Adakah yang bersedia men-sharingkan perasaanmu hari ini sepanjang proses kita meditasi hari ini? Ya, Marvel, silakan. Saya merasa memang Lebih relax. keras kali suaranya. Saya mungkin merasa relax. Mungkin tadi juga rada ngantuk. Jadi karena relax, jadi bodinya maju mundur. Udah gitu sih, lebih Tapi relax secara sih. pikiran bagaimana? Lebih fresh atau? Enak sih, kayak baik? tenang gitu. Iya, oke. Secara pikiran terbantu menjadi lebih tenang ya. Iya, Bu. Untuk proses kita hening tadi ya. Terima kasih Marvel. Ada lagi yang bersedia? Oke, silakan Eva. Saya sama kayak Marvel, lebih tenang. Apalagi kayak dari minggu lalu sampai minggu ini tuh hektik banget. Jadi mungkin gak kepikiran buat hening kayak gini. Jadi dengan proses tadi saya lebih merasa lebih siap untuk belajar dan lebih tenang aja sih. Ya, tentunya tadi kita datang ke sini dengan banyak sekali pikiran, banyak sekali kekhawatiran, banyak sekali hal yang kita akan capai ya hari ini ya. Tapi paling tidak dengan latihan ini selama 5 menit ataupun 2-3 menitan itu bisa mengajak kita untuk lebih fokus, mengajak kita untuk bisa lebih tenang dan melepaskan pelan-pelan semua yang menjadi keresahan-keresahan kita untuk sepanjang hari ini. Nah, nanti silahkan dicoba terus di rumah. Itu akan mengolah kita untuk bisa mengatur emosi-emosi kita ya. Kadang-kadang kalau kita pikiran itu banyak sekali yang muncul di sini, ketika menghadapi sesuatu pasti lebih banyak cenderung reaktif kan. Tapi kalau kita lebih tenang, kita lebih rileks, sedapat mungkin emosi-emosi positif lah yang akan muncul nantinya. Begitu ya. Baik. Semoga apa yang dirasakan Marvel dan Eva juga dirasakan teman-teman semua di kelas ya. Dan sungguh siap untuk memulai proses panjang hari ini. Optimis, semuanya positif, baik, dan apapun hasilnya hari ini, kalau memang didapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan ataupun harapan kita, ya pasti ada sesuatu yang mau disampaikan melalui peristiwa ini. Kira-kira kita harus apa ke depannya, begitu ya. Jadi tidak berkecil hati untuk hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan, tapi justru kita bisa mencari makna dari pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Kita bisa memperbaiki atau bisa melakukan hal baik apa untuk berikutnya. Oke, gitu. Baik, untuk proses hari ini kita yakin sudah siap. Nah, sekarang silakan dibuka classroom-nya masing-masing. Nah, kita akan mulai proses belajar. Melanjutkan dari apa yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, di mana kita sudah membahas tentang pajak penghasilan ya. Kita menghitung bagaimana seseorang yang bekerja nanti diperhitungkan pajak untuk penghasilan yang diterimanya. Nah, hari ini secara spesifik ada yang tahu kira-kira kita akan bahas apa? Nih, gambar ini tentang apa? Bindi, itu gambar apa ya Win ya? Rumah masa depan? Rumah? Pajak bumi dan bangunan, Bu. Ya, maksudnya apa Win kira-kira? Bisa disampaikan Win? Maksudnya apa? Ya, kira-kira kita mau belajar apa sih dengan gambar itu? Iya, Bu. Bumi dan bangunan, Bu. Ya, pajak bumi dan bangunan. Kenapa bicara soal bumi dan bangunan? Dari gambar itu, Bu. Ya. Ada rumah, terus ada tanah juga, terus ada surat berharga nampaknya, Bu. Terus ada uang juga, Bu. Terus ada tulisan teks. Yes. Oke. Analisisnya ya, simple, sederhana, tapi dapat di situ. Bahwa hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menghitung pajak bumi dan bangunan. Tadi diwakili oleh Windy untuk di situ ada bumi, ada tanah di atas bangunan, ada bangunannya sendiri. Ya, nanti akan menentukan berapa besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh yang memiliki rumah ini ya.
Nah, itu pun juga nanti kita akan lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari ya. Kalian juga akan punya rumah, akan punya tanah, dan nanti bisa memperhitungkan berapa persisnya bumi dan bangunan pajaknya yang harus dibayarkan. Oke, lalu untuk proses belajar kita hari ini, kita akan mempelajari tentang pajak bumi dan bangunan, betul. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menganalisis perpajakan dalam pembangunan ekonomi, dan yang kedua adalah menyajikan hasil analisis fungsi dan peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Tuh. Oke guys, jadi di sini ada contoh SPPT buat ngitung pajak bumi dan bangunan. Nah, di sini bisa dilihat ada dua objek ya, yaitu bangunan sama bumi. Di sini masing-masing ada luasnya sama harga buat NJOP-nya. Nah, cara ngitungnya itu kan bisa lihat luasnya seberapa dan harganya berapa. Tinggal dihitung aja nih. Kan misalnya yang bumi itu ada 200 dan harga per meternya itu 100.000, 1.280.000. Nah, itu tinggal dikali dan hasilnya kan 20.256.000. Nah, itu untuk bangunannya sama dan hasilnya kan segini, kalian bisa lihat ya. Terus tinggal dijumlah aja untuk dapetin NJOP-nya. Nah, NJOP-nya kan 55.606.000 ya. Terus kalian tinggal dikurangin sama NJOP TKP-nya. NJOP TKP-nya itu adalah 12 juta ya. Tinggal kalian kurangin. Terus hasilnya kan 43.600.000. Terus kalian udah dapat hasilnya kalau dikurangin. Tinggal abis itu dikali sama 20%. Nah, di 20% itu kalau misalnya NJOP-nya di bawah 1M. Jadi kalian kali sama 20%. Terus abis dapat hasilnya, kalian kali lagi sama 0,5%. Nah, itu baru hasil akhirnya. Ini kalian udah dapet. Mantap. Ngerti atau Ngerti. apakah ada pertanyaan? Gue mau nanya dong, kalau misalnya nilai NJOP-nya di bawah nominal NJOP TKP, apakah kena pajak? Contohnya misalnya kayak, kan NJOP TKP itu kan 12 juta maksimalnya. Terus kalau nilai bangunan 8 juta, apakah masih kena pajak? Ada yang mau bantu jawab? Harusnya enggak sih, soalnya harusnya enggak kena pajak, soalnya yang NJO PTKP itu dia udah ada keringanan gitu kan. Berapa tadi? 12 juta ya? Iya, jadi kalau misalkan nilai PBB kita itu di bawah 12 juta, itu nanti kita jadi nggak bayar PBB. Ya, kasih. Bener kan? Benar. Nah, iya. Keren, Queen. Oke, baik. Proses diskusi kelompok bagaimana progresnya? Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, baik, kalau sudah selesai, kita akan melihat bagaimana hasil pembahasan dalam setiap kelompok ya. Kira-kira siapa yang akan mulai duluan untuk menyampaikan hasilnya? Mulai angkat tangan dari kelompok siapa? Kalau saya, Bu. Ya, silakan Windy untuk maju ke depan. Kita yang lain silakan menyimak apa yang disampaikan Windy. Tadi sudah diberikan pada saya linknya ya. Ya, Bu. Yang ini kah? Betul, Bu. Ya. Nah, baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman saya untuk kasus yang kedua. Nah, untuk kasus kedua ini diketahui bahwa luas buminya itu adalah 250 meter persegi. Berarti tinggal dikali aja dengan per meter NJOP-nya yaitu 2 juta rupiah, jadinya 500 juta rupiah. Lalu ada bangunannya itu seluas 90 meter persegi, berarti tinggal dikali aja dengan NJOP per meter perseginya yaitu 1 juta rupiah menjadi 90 juta rupiah. Terus ini ditambah jadinya 590 juta rupiah. Itu NJOP-nya. Dan kita kurang dengan NJOTKP atau yang nggak kena pajak yaitu 12 juta rupiah menjadi 578 juta rupiah.
Lalu karena ini tidak lebih dari 1M, kita akan kalikan dengan 20%, jadinya sebesar 115 juta rupiah. 115.600.000 rupiah. Nah ini PBB terutangnya tinggal dikali dengan 0,5%, menjadi 578.000 rupiah. Jadi ini kasus kedua simpel aja seperti itu. Oke, Terima kasih. Terima kasih Windy. Apakah sesuai dengan pekerjaan teman-teman? Cocok? Cocok, baik. Semakin paham dengan langsung diterapkan pada persoalan menghitung PBB-nya? Baik. Terima kasih untuk Windy dan kelompok yang sudah menyampaikan hasilnya. Kita sekali lagi berikan apresiasi untuk kelompok ini. Dan silakan kembali ke tempat. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, kita akan melakukan refleksi dan juga evaluasi terkait dengan apa yang sudah kita alami dalam proses pembelajaran ini, untuk melihat apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, dan manfaat yang nanti kita akan bisa kembangkan untuk kedepannya dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, di Classroom sudah ada lembar refleksi dan evaluasi. Silakan masuk ke sana, lalu mulai isikan sesuai dengan panduan pertanyaan yang sudah ada. Gitu ya. Nanti setelah selesai mengisi, saya minta beberapa perwakilan dari kelas ini untuk bisa menyampaikan apa yang sudah dituliskan dan apa yang didapatkan dalam proses pembelajaran hari ini. Oke, silahkan. Oke, baik, sudah selesai mengisi refleksi dan evaluasinya. Saya yakin bahwa kalau kita semua mau membuka hati ataupun membuka pikiran, apapun proses yang kita alami sepanjang hari ini pasti akan bermakna bagi kita untuk mengembangkan diri kita masing-masing. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan kepada teman-teman di kelas, adakah yang bersedia sharing dari apa yang direfleksikan tadi? Kira-kira siapa? Boleh angkat tangannya? Oke, yang pertama ada Michael, yang kedua satu lagi, ya perempuan ada Abby. Silahkan pas ya pasangan ya. Nah, sebaiknya ke depan supaya bisa didengarkan oleh seluruh teman-teman. Gitu. Silakan Michael. Ya, sekarang saya mau sharing proses pembelajaran hari ini ya melelahkan ya, karena menurut saya materi PBB ini cukup menantang, terutama di perhitungannya. Saya butuh mengingat kembali rumus-rumus bangun datar yang kayak trapesium contohnya, yang jujur sudah saya lupa kan, jadi butuh belajar lagi. Selain itu, saya juga membutuhkan ketelitian tinggi buat ngitungnya, kan ada persentase, jadi ada koma-komanya. Nah, selain itu lagi ada juga teori yang berkorelasi dengan perhitungannya, contohnya tuh yang lantai 1, lantai 2, ada beberapa kasus di mana lantai 1, lantai 2 tuh dihitung buat pajaknya, tapi ada juga yang lantainya tuh tidak dihitung, jadi itu agak tricky ya buat ngitungnya. Ya, segitu aja sih. Terima kasih.
Terima kasih Michael. Kita berikan apresiasi untuk Michael. Ya. Baik, walaupun menantang tapi pasti dapat manfaat dari proses yang sudah dilakukan ya Michael ya. Mengajarkan untuk lebih teliti, mengajarkan untuk mau lebih tahu dari apa yang dipelajari dan kemandirian untuk bisa menyelesaikan soal-soal yang tidak mudah gitu ya. Oke, terima kasih Michael. Berikutnya Ebi silahkan. Sini Ebi. Sekarang saya akan menyampaikan hal apa yang saya sukai dari proses pembelajaran ini. Saya menikmati proses pembelajaran di materi perpajakan ini karena proses pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok. Dengan diskusi kelompok, proses pembelajarannya menjadi tidak membosankan dan saya mendapatkan banyak pengetahuan baru dari kelompok saya. Walaupun tadi juga sempat mengalami beberapa kesulitan, saya bisa terbantu dengan diskusi kelompok dan pembahasan di kelas juga. Jadi saya bisa memahami materi perpajakan ini dengan lebih baik. Oke, terima kasih Ebi. Walaupun terasa tidak mudah, tetapi ketika masuk dalam kelompok, apa yang tadi ditemukan sebagai kesulitan bisa teratasi bersama di situ ya, karena diselesaikan secara bersama-sama. Oke, kita berikan apresiasi untuk Ebi. Oke, saya yakin semuanya juga pasti mendapatkan manfaat, tergantung bagaimana kita memaknai semua proses yang kita lakukan sepanjang hari ini, gitu ya. Dan semoga proses pembelajaran ini bisa kedepannya tetap bisa dirasakan manfaatnya dan terus dikembangkan untuk hal-hal baik bagi kita masing-masing. Oke. Baik, waktu sudah habis. Kita akan lanjutkan pertemuan minggu depan. Silahkan untuk bersiap untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini. Yuk, ketua kelas siapa yang akan memandu? Oke, terima kasih untuk proses hari ini dan selamat pagi. Selamat pagi. Iya.